pemirsa. Pemirsa, demikian kasus Kompetensi Pers baru saja berlangsung mengenai perkembangan kasus korupsi terbesar di PT Anugerah Sejahtera. Kita akan terus memantau proses hukumnya dan menginformasikan kembali jika ada perkembangan. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini kami mengadakan konferensi pers untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penangkapan dan proses hukum terhadap 3 terdakwa dalam kasus korupsi proyek infrastruktur PT Anugerah Sejahtera, yaitu Rizky, Radil, dan Reja. Dalam operasi yang dilakukan bersama dengan kepolisian, kami telah mengungkapkan dugaan penggelapan dana proyek sebesar 50 miliar rupiah. Kami ingin mengapresiasi kerjasama dari Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh selama proses penyelidikan. Kami juga telah bekerja sama dengan beberapa saksi kunci dalam kasus ini, yaitu Saiful dan Dinar, yang memberikan informasi penting mengenai manipulasi laporan keuangan. Kami juga telah memeriksa beberapa barang bukti yang sangat kuat yang menguatkan dakwaan kami. Di antaranya adalah transfer bank yang menunjukkan perpindahan dana yang tidak wajar, serta catatan laporan keuangan yang dimanipulasi oleh terdakwa. Ibu Naila, apakah KPK memastikan bahwa tidak ada keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini? Dan apakah ketiga terdakwa berencana mengajukan bandingan? Saat ini, penyelidikan masih berjalan, dan kami tidak menutup kemungkinan bahwa ada keterlibatan pihak lain. Mengenai rencana banding, itu merupakan hak dari pihak terdakwa. Namun, hingga saat ini kami belum menerima pernyataan resmi dari pihak penasihat hukum mereka. Baik, bagaimana komisi saksi-saksi yang membantu dalam penyelidikan ini? Saksi utama kami, Saiful dan Dinar, berada dalam perlindungan kepolisian. Mereka telah memberikan keterangan yang sangat penting dalam mengungkap aliran dana yang dimanipulasi oleh terdakwa. Untuk menutup konferensi pers ini, kami ingin menegaskan bahwa KPK dan kepolisian akan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kami akan melanjutkan pengembangan kasus ini dan kami berharap proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Silvi Nurul Salsabila dalam berita teraktual dan terpercaya dalam persidangan kasus korupsi terbesar di PT Anugerah Sejahtera. Pada tanggal 11 November 2024 akan segera dimulai. Kita akan terus memantau jalannya persidangan dan menginformasikan kembali jika ada perkembangan. Terima kasih. Yang mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ahmad Desi Agrian, Muhammad Ragil Zikri Hakim, dan Muhammad Edi Aditya pada hari ini, Senin, tanggal 11 November 2024 dibuka dan kenyataan terbuka untuk umum. Sebelum memulai pemeriksaan, saya akan memastikan kehadiran para pihak. Kandidat, apakah semua pihak yang terlibat dalam sidang ini sudah berada di dalam ruang sidang? Hadir yang mulia, semua pihak yang terlibat termasuk terdakwa, saksi, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum sudah berada di dalam ruang sidang. Baik, kita mulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa, Rizky, Ragil, dan Reja. Apakah kalian dapat menunjuk?
kepada terdakwa Rizky, Ragil, dan Reza dipersilahkan untuk masuk. Pemeriksaan identitas terdakwa Rizky, Ragil, dan Reza. Apakah Nama saya Rizky, usia 45 tahun. Pekerjaan sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Anugerah Sejahtera. Nama saya Ragil, usia 42 tahun, mantan manajer proyek PT Anugerah Sejahtera. Nama saya Reza, usia 39 tahun, jabatan terakhir saya adalah Kepala Divisi Proyek PT Anugerah Sejahtera. sudah menyebutkan identitas? Sekarang kita akan mendengarkan dakwaan dari penuntut umum. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan kepada para terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidik dan bukti-bukti yang kami peroleh, Rizky, Ragil, dan Reza terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur pada PT Anugerah Sejahtera. Mereka diduga telah mengangkungkan anggaran proyek sebesar 50 miliar rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan tol, namun dialihkan ke rekening pribadi mereka masing-masing. Dalam hal ini, para terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kami mendakwa para terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Baik, Yang Mulia, kami dari tim penasihat hukum menyatakan bahwa klien kami, Rizky, Reza, dan Ragil tidaklah bersalah. Tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidaklah didukung dengan bukti yang cukup kuat. Selain itu, tindakan pengelungan anggaran tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan klien kami. Ada pihak lain yang memanipulasi laporan keuangan proyek tersebut. Kami juga ingin mengajukan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah. Secara langsung dalam penggelapan dana proyek, salah satu saksi yang akan kami hadirkan adalah mantan pegawai PT Anugerah Sejahtera yang mengetahui perihal kebijakan keuangan perusahaan. Jauh, kami akan memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Panitera, tolong panggilkan saksi pertama. Pada saat dijumpa Sedia menjadi saksi. Bersedia, Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, Syaiful. Saya adalah mantan pegawai PT Anugerah Sejahtera. Di bagian keuangan, setahu saya memang ada beberapa perubahan dalam anggaran proyek pembangunan jalan tol, namun perubahan tersebut tampaknya sudah melebihi proses persetujuan yang ditandatangani oleh pihak manajemen. Dalam beberapa kesempatan, terdakwa Rizky dan Ragil memberikan instruksi terkait laporan keuangan, namun dari sudut pandang saya, hal ini merupakan kebijakan umum perusahaan dan tidak sepenuhnya dapat saya pastikan bahwa mereka memiliki niat atau tujuan untuk memanipulasi keanggaran. Apakah saudara bersedia menjadi saksi? Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan saksi Dinar. Setelah laporan saya, tidak ada tindakan korektif yang dilakukan.
Yang Mulia, justru beberapa waktu kemudian saya dipindahkan dari posisi saya sebagai auditor. Saya merasa tindakan ini merupakan upaya untuk menutupi penyimpangan yang ada, khususnya karena saya mengetahui adanya transfer dana dalam jumlah besar yang tidak jelas ke beberapa rekening yang terindikasi milik para terdakwa. Dinar, Anda tidak menyebutkan bahwa setelah melaporkan temuan ketidakwajaran anggaran kepada terdakwa Reza, Anda dipindahkan dari posisi Anda tanpa alasan resmi. Menurut Anda, apakah pemindahan ini berkaitan dengan laporan yang Anda sampaikan? Ya, pemindahan ini tidak lepas dari laporan yang saya buat terkait adanya penyimpangan anggaran. Saya merasa laporan tersebut tidak disukai oleh pihak manajemen, terutama karena laporan saya menyoroti adanya aliran dana yang mencurigakan ke beberapa rekening yang terhubung dengan terdakwa. Menambahkan bahwa bukti yang telah dikumpulkan tidak hanya menunjukkan adanya penggelembungan anggaran, tetapi juga pola sistematis dalam pengalihan dana ke rekening pribadi para terdakwa. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah sebuah kebetulan atau kesalahan administrasi, melainkan tindakan yang terencana. Yang Mulia, kami ada bukti beberapa transfer oleh para terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi dan laporan keuangan yang telah diaudit, kami menemukan adanya kesamaan waktu transfer dana yang mencurigakan dalam periode pelaksanaan proyek. Kami menduga ini sebagai langkah sistematis yang dilakukan para terdakwa untuk mengelabui pihak internal dan eksternal. Yang Mulia, kami harap majelis hakim mempertimbangkan dan seksama semua bukti yang telah dihadirkan oleh tim penasehat tim jaksa penuntut umum. Kami yakin bahwa perbuatan ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang serius dan merugikan keuangan negara dan jumlah yang sangat besar. Pemindahan Anda hanyalah rotasi internal perusahaan yang tidak ada kaitannya dalam laporan tersebut. Apakah Anda memiliki bukti kuat bahwa klien kami Reza memiliki pemberian pemerintah terkait pemindahan Anda atau pengalihan dana? Saya tidak memiliki bukti langsung berupa instruksi tertulis dari terdakwa Reza. Namun, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Procurement, beliau bertanggung jawab atas dana tersebut dan menerima laporan saya. Tidak ada tindakan lebih lanjut dari pihak beliau, yang menurut saya menunjukkan ketidakseriusan menangani anggaran. Apakah Anda mempertimbangkan kemungkinan ada faktor lain di luar kendali klien kami yang menyebabkan ketidakwajaran anggaran tersebut? Memang mungkin ada faktor lain, tetapi ketidakjelasan aliran dana yang mengarah ke rekening-rekening tersebut serta sikap terdakwa Reza yang mengabaikan laporan saya membuat saya merasa ini bukan sekedar kesalahan administratif. Untuk menindaklanjuti laporan dari auditor internal, tidak ada tindakan menunjukkan adanya indikasi pembiaran dari terdakwa. Saya keberatan yang mulia. Dugaan jaksa terlalu spekulatif dan tidak didukung bukti langsung bahwa klien kami Reza terlibat langsung dalam perintah atau pemindahan saksi. Saksi sendiri tadi mengakui bahwa dia tidak memiliki bukti instruksi langsung dari klien. Pembiaran juga diartikan sebagai persetujuan pasif terhadap praktik yang menyimpang. Dengan tidak adanya tindak lanjut dari terdakwa setelah laporan, ini menjadi indikasi bahwa ada upaya untuk mengungkapkan penyimpangan. Kami akan mempertimbangkan argumen ini dalam keputusan. Sidang akan diskors selama 15 menit untuk majelis hakim bermusyawarah. Sidang ditunda. Sidang dibuka kembali. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim dan setelah mempertimbangkan keterangan saksi, barang bukti serta pembelaan dari pihak terdakwa, kami memutuskan bahwa terdakwa Rizky, Ragil, dan Reza terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan
pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Rizky dan Ragil, serta 12 tahun kepada terdakwa Reza. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar 5 miliar rupiah masing-masing. Demikian putusan sidang ini. Sidang ditutup. Demikian putusan sidang ini, sidang ditutup. Korupsi telah berakhir dengan vonis 15 tahun penjara untuk 2 terdakwa dan 12 tahun penjara untuk terdakwa lainnya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya apakah ada banding dari pihak terdakwa. Terima kasih, sampai jumpa.